Halo teman-teman dimanapun Anda berada, semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Ayo kita gaspol. Bab 59-60. Montir cantik milik CEO. Good morning. Suara Alexandra yang baru saja tiba di ruang makan, refleks membuat ketiga orang yang sudah duduk sempurna di sana langsung menoleh. Kenapa kalian semua melihatku seperti itu, Ham? Apa ada yang salah dengan penampilanku hari ini? Kamu hari ini cantik sekali, nak. Kedua mata Datzak berbinar, tanda bahagia betapa dia selalu ingin melihat putrinya berpenampilan layaknya seorang wanita. Penampilan Alexandra sangat berbeda pagi ini. Kesan tomboy yang biasanya selalu dia tunjukkan kini tak ada lagi. Wanita itu menggunakan pakaian kerja formal. Celana panjang hitam dipadu-padankan dengan blus berwarna peach dengan aksen tali pita di kerahnya. Blazer berwarna hitam membuat semakin paripurna penampilannya. Rambut panjangnya dikuncir kuda dengan gaya sedemikian rupa hingga menampakkan leher jenjangnya yang putih nan mulus. Tutup mulut kalian, atau lalat akan masuk ke dalamnya. Ale tersenyum smirk pada kedua wanita, yang sangat terkejut dengan penampilannya pagi ini. Nyonya Sophie dan Vanya pun refleks langsung merapatkan mulutnya bersama. Sungguh ironi, bertahun-tahun mereka lalui dengan membuat kesengsaraan di hidup Ale, dan sekarang sedikit demi sedikit mereka mulai menerima pembalasan dari gadis malang itu. Tidak masalah kan aku berpenampilan seperti ini ke kantor? Tanya Ale sambil menjatuhkan bokongnya di salah satu kursi meja makan, seraya sesekali melirik ibu dan adik tirinya. Dan sengaja pula Ale berbicara dengan penuh penekanan agar semakin panas kedua wanita itu. Jika mood di pagi hari sudah buruk maka akan mempengaruhi mood di sepanjang hari. Dan Ale tentu berharap mood mereka hari ini buruk seburuk-buruknya. Tentu saja tidak masalah. Penampilanmu hari ini sungguh sangat mengejutkan, dan yakin kekasihmu juga belum pernah melihat kamu berpakaian seperti ini, kan? Uhuk, uhuk. Nyonya Sophie yang sedang meminum teh hangatnya langsung terbatuk-batuk mendengar ucapan Tuan Zak. Dia tidak menyangka suaminya itu sudah tahu hubungan yang dijalani oleh Alexandra dengan Leo. Kecolongan. Itulah yang tengah digumamkan Nyonya Sophie. Sungguh dia tidak tahu sudah sejauh mana hubungan yang dijalani anak tirinya tersebut. Selama ini dia tidak pernah melihat Alexandra bersama dengan pria manapun. Yang dia tahu hanya selama 3 hari ini Alexandra pergi pagi pulang larut malam. Zak, kau tega sekali pada Vanya. Dia juga putrimu, Zak. Kenapa kau pilih kasih sekali? Kau tahu Leo itu sudah dijodohkan oleh Nyonya Inara dengan Vanya. Kenapa kau malah mendukung anakmu yang lain untuk menjadi pelakor? Hah? Nyonya Sophie panjang lebar melayangkan protesnya. Dia harus membuat seolah-olah Vanya lah yang tersakiti, jangan sampai dia tidak jadi berbesan dengan keluarga Barus yang memiliki harta kekayaan tak terhitung jumlahnya itu. Tuan Zak meminum kopi herbalnya, sama seperti Leo, ternyata Tuan Zak pun mengkonsumsi kopi yang seperti itu. Penyakit jantungnya yang membuat dia harus berhati-hati dalam mengkonsumsi apapun. Evelyn, tunggu kamu di mobil. Kita berangkat bersama. Datzak mengusap pucuk kepala Alexandra lalu meninggalkan ruang makan tanpa menjawab keluh dari istrinya. Ale mengangguk pelan, kemudian ikut menyeruput segelas susu hangat yang sudah dibuatkan khusus oleh Biasi. 3-0. Ucap Ale dengan tersenyum puas, membuat Nyonya Sophie dan Vanya mengeraskan rahang mereka, emosi. Ale bangun dari duduknya. Vanya, apa kau yakin ingin menjadi bagian dari keluarga Barus? Tanya Ale sebelum benar-benar melangkah pergi. Vanya tidak menjawab, dia menahan diri untuk tidak memprovokasi kakak tirinya tersebut, agar Alexandra tidak membocorkan rahasianya di depan sang ibu. Melihat Vanya hanya diam saja, Ale memilih untuk menghampiri adik tirinya itu. Hari ini aku akan menghabiskan waktu bersama Erik. Bisik Ale seraya menyunggingkan senyumnya lagi, ketika melihat kedua tangan adiknya meremas kuat garpu dan sendok. Sis, jangan terlalu cemburu,
meskipun kekasihmu itu tampan tapi dia bukan levelku. Ale kembali berdiri dengan tegak, setelah sebelumnya membungkuk agar bisa dengan leluasa membisikkan kata yang semakin membuat Vanya kepanasan pastinya. Vanya mematung tak bergerak, sementara Alexandra sudah melangkah pergi meninggalkan ibu dan adik tirinya. Vanya, apa yang dia katakan? Kenapa kamu jadi bengong seperti itu? Brak. Bukannya menjawab, Vanya malah menggebrak meja makan lalu berlari ke arah tangga. Kalau sudah begitu tentu saja Nyonya Sophie tahu putrinya itu akan kemana. Nyonya Sophie menghembuskan nafasnya berat. Kenapa jadi seperti ini? Semenjak kedatangan anak itu aku dan Vanya seperti orang asing di rumah ini. Nyonya Sophie memijat kepalanya yang berdenyut nyeri dengan kedua tangan. Apalagi semalaman dia harus begadang, karena membersihkan dan merapikan kamar Vanya dan dirinya yang dibuat berantakan oleh Alexandra. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tanya Biasi saat melihat wajah Nyonya Sophie pucat seolah tak ada darah yang mengalir di sana. Nyonya Sophie bangun dari duduknya, menatap tajam kedua iris milik Biasi. Tanpa berniat menjawab, dengan terseok-seok Nyonya Sophie berjalan menuju kamarnya. Good morning, baby. Pesan dari aplikasi hijau di layar ponsel Ale, lengkap dengan emotikon C1 membuat wanita itu senyum-senyum sendiri. Morning, tuh. Balas Ale singkat tanpa emotikon apapun yang menyertainya. Aku jemput, ya. Kita berangkat ke kantor sama-sama. Astaga. Apa dia lupa aku sudah mengundurkan diri kemarin? Batin Ale. Maaf, Tuan pemaksa. Sepertinya Anda lupa, saya sudah mengundurkan diri kemarin. Di detik berikutnya bukan lagi pesan yang masuk, tapi sambungan telepon. Tuan Zack yang duduk di kursi belakang di samping putrinya langsung tersenyum, saat Ale menoleh dengan raut wajah bingung. Angkat saja, tidak apa-apa. Ale mengangguk pelan, lalu kembali mengalihkan pandangan pada layar ponselnya. Setelah menggeser tombol hijau di layar tersebut, Ale segera mensejajarkan benda pipi itu di samping wajah mungilnya. Sayang. Suara seseorang yang dirindukan langsung terdengar saat panggilan itu terhubung. Jawab Ale lembut seraya mengalihkan pandangan keluar jendela mobil. Kamu tidak serius kan? Ale menyunggingkan senyumnya, aku serius. Lagi pula pekerjaanku sudah selesai. Di seberang sana Ale bisa mendengar suara hembusan nafas kasar dari kekasihnya, kamu tidak harus bekerja lagi, sayang. Aku juga tidak akan mengizinkannya. Kamu hanya perlu menemaniku di ruangan. Please. Ale menahan tawanya saat membayangkan wajah Leo yang lucu saat memohon seperti itu. Tidak bisa. Jawab Ale sambil terus menahan tawa. Tapi kenapa? Sepertinya kamu harus bersiap-siap mendapatkan rival bisnis yang sepadan, karena mulai hari ini aku mulai bekerja di perusahaan Datsak. Hening. Halo. Karena tidak ada jawaban, Ale sampai melihat layar ponselnya, takut bila sambungan M2 tidak sengaja terputus. Sayang kamu jangan bercanda, iya. Suara Leo kembali terdengar. Nampaknya dia sok mendengar kabar bahwa kekasihnya itu akan bekerja di perusahaan saingan. Kenapa? Kamu takut? Tidak. Sama sekali tidak. Kalau begitu pagi ini aku akan langsung menemuimu di perusahaan Lincoln, oke? Jangan pergi kemanapun sebelum aku datang. I love you. Sambungan pun berakhir, Leo memutus sambungan itu tanpa menunggu jawaban dari Ale. Ale menatap layar ponselnya dengan senyum yang terus mengembang. Kenapa? Tanya Datsak. Oh. Tidak ada apa-apa, Dat. Hanya sepertinya Leo terkejut dengan keputusanku bekerja di perusahaan Dedi hari ini. Di tempat yang lain tepatnya di sebuah kamar berukuran super luas. Setelah bangun pagi, Lintang memilih untuk tidak keluar kamar. Bahkan saat seorang pelayan mengetuk pintu kamar, atas perintah Nyonya Inara untuk mengajaknya sarapan bersama, Lintang berpura-pura masih tidur, dan sama sekali tidak menyahut panggilan pelayan tersebut. Dengan masih memakai handuk kimono karena baru selesai mandi,
Lintang langsung berjalan menuju nakas di samping tempat tidurnya. Mengambil ponsel lalu dengan lincahnya mengetik sesuatu di gawainya tersebut. Hembusan nafas Lintang terdengar berat saat pesan yang dia tulis terkirim di grup keluarga. Meskipun sudah terkirim, namun Lintang tidak langsung mematikan layar ponselnya. Dengan terus menggigit-gigit kuku jari kanannya, Lintang berulang membaca pesan yang dia kirimkan beberapa detik lalu. Aku ingin bicara dengan seluruh anggota keluarga besar yang ada di Jakarta mengenai pernikahanku. Hari ini juga selepas makan siang di rumah singgah Eyang Putri. Bab 60. Beberapa karyawan perusahaan yang sudah datang pagi itu membungkuk hormat pada Tuan Zak, namun ada tanya besar saat Tuan Zak berjalan berdampingan dengan satu sosok yang begitu mempesona setiap pasang mata yang melihat. Damar, siapkan meeting segera. Aku akan mengenalkan Evelyn sebagai pemilik perusahaan Lincoln yang baru. Titah Tuan Zak pada Damar saat ketiga orang itu sudah masuk ke dalam gedung bertingkat milik Tuan Zak. Gedung perusahaan otomotif milik Tuan Zak hanya sampai lantai 10. Itu pun tidak seluruh lantainya digunakan untuk keperluan perusahaan. Sebab perusahaan Tuan Zak memang tidak sebesar perusahaan Barus yang memiliki cabang di mana-mana. Namun bagi perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan Lincoln termasuk jajaran 10 besar perusahaan otomotif terbaik di negeri ini. Ting! Suara pintu lift terbuka. Tuan Zak langsung mengajak Ale berkeliling. Ale tidak menyangka perusahaan yang dedinya dirikan, dan semakin maju pesat setelah menikah dengan maminya ternyata sudah sebesar ini. Ale menyesal kenapa menutup diri dan tidak mau mengambil alih perusahaan dedinya sejak dia lulus kuliah S2 3 tahun lalu. Padahal jika sampai jatuh ke tangan mak lampir itu, tentunya Ale pun akan lebih menyesal lagi dibanding saat ini. Setelah puas berkeliling, Ale pun sampai di ruangan Dedi Zak yang sebentar lagi akan menjadi ruangan pribadinya. Bagaimana? Apa kamu suka desain ruangan ini? Tanya Dat Zak sambil duduk di salah satu sofa ruangan tersebut. Suka, Dat. Jawab Ale seraya menggerakkan ujung jari telunjuknya, mengusap dari ujung bingkai yang tertulis nama Dat Zak yang terbuat dari kaca yang berada di atas meja kerja pria tua itu. Dat Zak yang melihat hal tersebut langsung bangun, dan berjalan menuju brankas kecil yang ada di sudut ruangan, tempat menyimpan dokumen penting perusahaan. Dengan kedua bola matanya yang berwarna coklat, Ale terus memperhatikan setiap apa yang dilakukan Dat Zak. Mata Ale berbinar saat Dat Zak tiba-tiba menyerahkan sebuah benda. Astaga, Dat. Kapan Dedi menyiapkannya? Tanya Ale dengan wajah yang bahagia. Alexandra E. Lincoln. CEO. Dat Zak mengambil tanda namanya, lalu meminta Ale untuk menggantikan benda bertuliskan nama Dedinya tersebut, dengan tanda nama milik Alexandra. Grab. Terima kasih, Dat. Ale memeluk Dedinya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Perusahaan ini sepenuhnya milikmu, Nak. Tidak ada satu orang pun yang bisa merampasnya darimu. Ucap Dat Zak semakin memeluk putrinya erat. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi. Meeting akan dilaksanakan 5 menit lagi. Damar yang sudah memastikan kesiapan meeting langsung kembali ke ruangan Tuan Zak. Tuan, meeting sudah siap dilaksanakan. Peserta meeting hari ini pun sudah hadir semua. Damar langsung membuat laporan sesaat setelah masuk ke ruangan atasannya. Tuan Zak mengangguk, kemudian mengajak putrinya untuk segera ke ruang meeting. Apa kamu sudah siap, Nak? Tanya Tuan Zak ketika mereka sudah berada di depan pintu ruang meeting. Ale menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dia akui, memang dirinya tidak memiliki pengalaman dalam memimpin sebuah perusahaan, apalagi perusahaan Lincoln bisa dikategorikan sebagai perusahaan besar. Beban tanggung jawab ribuan karyawan ada di pundaknya saat ini. Namun dengan sekuat hati dan tenaganya, Ale akan berusaha untuk semakin memajukan perusahaan Lincoln sampai titik darah penghabisan. Apapun yang terjadi nantinya, Ale tidak akan membiarkan siapapun merebut miliknya lagi.
Tuan Zack berjalan masuk diikuti oleh Alexandra yang tepat berada di belakangnya. Di kursi utama, tentu saja Tuan Zack yang menempati. Ale dia biarkan dulu untuk duduk kursi di samping kanannya. Selamat pagi, rekan-rekan. Tuan Zack menyapa di depan mikrofon dengan penuh wibawa pada seluruh bawahannya yang sudah hadir di meeting pagi ini. Saya yakin kalian pasti terkejut dengan kedatangan seorang wanita cantik di samping saya ini. Riuh-riuh para staf langsung saling berbisik dan saling pandang satu sama lainnya. Baiklah, tak perlu berlama-lama saya akan langsung mengenalkannya pada kalian semua. Saya yakin sebagian dari kalian terutama staf yang sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan saya ini, sudah tahu bahwa saya memiliki 2 orang putri. Dan di masa lalu saat putri sulung saya masih balita, saya sering membawanya ke perusahaan. Semua tiba-tiba kembali hening, ada yang berusaha mengingat-ingat, dan sebagian yang lain ada yang sibuk memperhatikan wajah Alexandra. Jika kalian lupa, saya akan ingatkan lagi. Nak, sini. Tuan Zack mengalihkan pandangan pada putrinya itu. Alexandra yang mengerti maksud dedinya itu, langsung berdiri tepat di samping kursi dedinya duduk. Tiba-tiba Tuan Zack ikut berdiri di samping Ale. Dia putri sulung saya. Tuan Zack menoleh sekilas dari samping wajah Alexandra. Sayang, silahkan perkenalkan dirimu. Tuan Zack mengambil mic lalu memberikan benda itu pada Alexandra. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Saya Alexandra Evelyn Lincoln. Kalian bisa memanggil saya Alexandra atau Evelyn. Terima kasih. Ale kembali memberikan mic itu pada dedinya setelah perkenalan dirinya yang singkat. Wanita itu memang tidak suka berbasa-basi, jadi tidak perlu panjang lebar untuk sekedar mengenalkan dirinya. Bukan tanpa alasan saya meminta waktu kalian untuk meeting hari ini. Saya ingin memberitahukan satu hal yang sangat penting. Semua staf tiba-tiba berubah ekspresi menjadi raut serius. Saya akan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai CEO perusahaan Lincoln. Ekspresi para staf perusahaan itu nampak terkejut. Tidak ada angin tidak ada hujan pemimpin mereka tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya selama ini. Dan saya akan memberikan tanggung jawab ini sepenuhnya pada putri sulung saya, Evelyn. Lanjutnya lagi. Karena ini perusahaan milik saya, maka saya tidak memiliki kewajiban untuk bertanya apakah kalian setuju atau tidak, dengan keputusan yang saya ambil. Dan mungkin selama 1 atau 2 minggu ke depan, saya masih akan berada di perusahaan ini untuk membantu putri saya mempelajari bagian-bagian penting perusahaan Lincoln ini. Saya minta pada kalian semua untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan pemimpin baru kalian. Tuan Zack menjeda beberapa detik pidato panjang kali lebarnya. Baiklah, meeting hari ini kita akhiri di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan datang langsung ke ruangan. Terima kasih. Angga, kita ke perusahaan Lincoln dulu. Ucap Leo saat dirinya sudah duduk di kursi penumpang bagian belakang. Baik, Tuan. Jawab Angga singkat lalu mulai melajukan mobil yang dikendarainya meninggalkan kediaman Barus. Tiba-tiba ponsel Leo bergetar tanda ada panggilan masuk. Leo kamu sudah di mana? Tanya Momi Inara saat sambungan itu terhubung. Ya ampun, Mom. Baru juga aku berangkat udah diteleponin aja. Cek. Kamu ini kalau ditanya orang tua bukannya langsung jawab. Iya. Aku lagi di jalan mau ke kantor sama Angga. Menangnya ada apa sih? Tanya Leo masih dalam sambungan teleponnya. Kamu sudah baca grup WhatsApp keluarga? Hah? Belum. Memang kenapa? Nyonya Inara lalu mematikan sambungan telepon, setelah memberitahu Leo ada yang aneh pada diri sepupunya. Leo pun langsung membuka aplikasi hijau dan masuk ke grup keluarga. Benar saja, grup itu sudah ramai oleh pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada Lintang. Namun dari sekian tanya yang dilontarkan tak ada satupun yang dijawab oleh wanita itu. Angga, apa kita ada meeting siang ini? Angga yang sedang menyetir langsung membuka nota kecil jadwal tuannya hari ini.
Ada, Tuan. Tapi jam 2 siang. Bisa kau mundurkan lagi jadwal itu? Kalau tidak bisa batalkan saja. Sepertinya hari ini Lintang akan membuat ulah lagi. Aku yakin ada sesuatu yang sudah dia rencanakan. Leo kembali mengetikkan pesan di ponselnya, meminta maaf pada Alexandra karena dia tidak jadi datang ke perusahaan Lincoln. Sebagai gantinya, nanti sore dia akan menjemput Alexandra di jam pulang kerja.